Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Langit fajar mulai membelah malam secara perlahan, menyiratkan cahaya merah muda di cakrawala. Ombak mengeluh pelan, bergulung-gulung malas ke tepian pantai, menyentuh pasir dengan sentuhan yang nyaris memohon. Di pinggiran pantai itu, sebuah rumah kayu kecil tampak berlumut dan kusam, berdiri dengan kesederhanaan yang menyedihkan. Di dalamnya, seorang pria tua, Karso, tengah mempersiapkan diri, mengenakan pakaian lusuh yang baunya mengingatkan pada asin laut dan keringat yang terus terhapus air laut. Wajahnya keras, dihiasi kerut yang terukir dalam seperti palung laut. Setiap lekuk mencerminkan tahun-tahun panjang yang dilalui dalam kesendirian. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, ia bergegas ke pantai, menghela napas panjang sambil memandang lautan yang luas dan misterius. Karso telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sini, di atas permukaan air yang bergelombang dan tak bisa ditebak. Di mata orang lain, laut itu menyimpan janji-janji akan hasil tangkapan yang melimpah, tapi bagi Karso, ia lebih seperti ujian yang kejam, terkadang memberinya sekadar ikan kecil, seringkali malah kosong. Ia menurunkan jaring dari pundaknya dan mengayunkannya ke samping, bersiap menghadapi pergumulan harian dengan nasib. Akan seperti apa hari ini? Gumamnya, menatap lelah ke laut. Tangannya yang kasar mulai menarik jaring ke dalam perahunya. Tangannya gemetar ringan akibat usia yang telah menua. Setiap hari, ia bertarung dengan keheningan. Ia merindukan suara yang lain. Suara tawa, suara berbincang yang dulu ia miliki ketika istrinya masih hidup. Namun takdir berkata lain. Sejak istrinya meninggal, laut adalah satu-satunya teman yang tersisa, meskipun Karso tahu persahabatan ini tak sepenuhnya tulus. Laut bisa saja memberinya berkah, tetapi dengan mudah pula mengambilnya kembali. Di tepian hatinya, ada rasa sepi yang mengalir seperti ombak. Ia merasa hampa, sebuah kehampaan yang laut sendiri tak mampu isi. Saat sinar matahari kian meninggi, memantulkan kilau keemasan di atas air, Karso melayarkan perahu kecilnya menuju jantung lautan. Sinar matahari terasa menusuk tajam, mencerminkan kerasnya kehidupan yang harus ia hadapi. Di saat seperti inilah, Karso sering merasa seolah-olah lautan sedang mengujinya, menantang seberapa kuat tekadnya untuk terus hidup dalam kesederhanaan yang pahit. Pagi itu terasa berbeda. Perasaan tak nyaman menggantung di udara, namun Karso mengabaikannya, berpikir mungkin hanya lelah atau lapar yang menggoda pikirannya. Beberapa jam berlalu dengan tenang. Ia mendayung dan memancing, mengayunkan jaring dengan perasaan yang terbungkus rutinitas. Hingga suatu ketika, jaringnya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada harapan kecil bahwa mungkin hari ini ia akan mendapatkan tangkapan besar. Mungkin segerombolan ikan atau bahkan seekor ikan besar yang cukup untuk beberapa hari. Namun, ketika ia menarik jaring itu, wajahnya berubah dari harapan menjadi kebingungan. Di dalam jaring, terperangkap seekor kura-kura yang sangat besar, lebih besar dari apapun yang pernah dilihatnya. Bukan hanya ukurannya yang luar biasa, tapi kulitnya memancarkan warna emas yang nyaris seperti bercahaya di bawah sinar matahari. Karso terdiam, terpesona oleh keindahan dan keanehan makhluk ini. Ada sesuatu yang sakral dalam penampakan kura-kura itu, seolah-olah ia adalah bagian dari kisah kuno yang tak pernah terungkap. Namun, pandangannya segera berubah ketika ia menyadari bahwa kura-kura tersebut tampak kesakitan. Kura-kura itu terjerat dengan kuat dalam jaring, cangkangnya terkoyak di beberapa bagian, darahnya merembes perlahan di antara anyaman jaring. Karso menahan napas, merasa ada dorongan yang memanggilnya untuk segera membantu makhluk itu. Tanpa banyak berpikir, ia bergerak cepat.
Tangannya yang kokoh namun berhati-hati mulai membuka lilitan jaring di sekitar tubuh kura-kura. "Tenanglah, aku akan membantumu," bisiknya, meski ia tahu kura-kura itu tak mungkin mengerti ucapannya. Namun, dalam hatinya, ia merasa makhluk ini mendengarkan dan memahami. Mata kura-kura itu menatapnya lemah, tapi ada sesuatu yang dalam dan misterius di sana. Sebuah harapan dan, entah bagaimana, rasa terima kasih. Setelah beberapa menit yang tampak seperti keabadian, Karso akhirnya berhasil melepaskan kura-kura tersebut dari jeratan jaring. Ia menyeka keringat dari dahinya, lalu dengan lembut, ia mengangkat kura-kura itu dan menempatkannya di atas papan perahu. Di sana, di bawah sinar matahari, Karso dengan telaten mengobati luka-luka kura-kura itu menggunakan kain dan sisa air minum yang dibawanya. Setiap sentuhannya penuh dengan perhatian, seolah-olah ia tengah merawat sesuatu yang berharga dan suci. Saat ia menyelesaikan perawatan seadanya, Karso menatap kura-kura tersebut untuk terakhir kalinya sebelum mengembalikannya ke laut. Hatinya dipenuhi perasaan lega dan hangat, seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang dalam dirinya sendiri. Tanpa berkata apa-apa, kura-kura itu perlahan meluncur ke dalam air, hanya meninggalkan riak kecil yang menyebar di permukaan. Namun, sebelum benar-benar tenggelam, kura-kura itu menoleh sekali lagi ke arah Karso. Tatapannya dalam dan seolah-olah membawa sebuah pesan yang tak terucap. Karso merasakan getaran aneh di hatinya. Seperti ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini tertimbun oleh rasa kesepian dan penderitaan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kehadiran lain dalam hidupnya. Perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Setelah hari penuh keajaiban itu, hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Karso. Setiap pagi, ia berangkat ke laut seperti biasa, tapi hatinya tidak lagi digelayuti oleh beban kesepian. Di tepian hatinya, ada harapan samar yang baru. Setiap ia berlayar, matanya selalu mencari-cari sosok kecil yang mungkin muncul di permukaan air. Terkadang ia merasa hanya berhayal, tapi entah mengapa, ia percaya bahwa pertemuannya dengan kura-kura emas bukanlah sekadar kebetulan. Pada suatu sore yang tenang, ketika angin bertiup pelan dan ombak bergulung lembut, Karso memutuskan untuk kembali ke pantai lebih awal. Ia ingin berjalan-jalan di sekitar pantai, menikmati waktu yang jarang ia dapatkan. Angin laut menyisir rambutnya, dan pasir terasa hangat di bawah kakinya yang berkerut oleh usia. Saat ia melangkah perlahan, tiba-tiba muncul suara gemerisik dari arah laut. Karso menoleh, dan terkejut melihat kura-kura emas itu kembali muncul di tepi air, tepat di hadapannya. Meski merasa takjub, ia perlahan mendekat, dengan hati-hati agar tidak mengusirnya. Kura-kura itu menatapnya, mata hitamnya bersinar dalam, membawa kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Karso tersenyum kecil dan melambai, lalu tanpa sadar berjongkok di tepi air. Dengan penuh kepercayaan, kura-kura itu mendekat, menempelkan kepalanya di lutut Karso. Perasaan damai menyelimuti hatinya. Sementara itu, lautan yang sunyi seolah menjadi saksi pertemuan dua jiwa yang menemukan kedamaian satu sama lain. Sejak hari itu, hubungan antara Karso dan kura-kura emas semakin erat. Setiap hari, kura-kura itu muncul, menunggunya di tepi pantai saat senja tiba. Mereka tak banyak melakukan apa-apa, hanya saling menatap atau duduk dalam keheningan, tapi itu sudah cukup untuk mengisi kekosongan di hati Karso yang telah lama sunyi. Ia menemukan sahabat dalam makhluk laut ini, dan entah bagaimana, ia merasa bahwa kura-kura itu mengerti semua yang ia rasakan. Pada suatu hari yang cerah, saat Karso sedang duduk di tepi pantai bersama kura-kura itu, ia merasakan tangan tuanya diletakkan di cangkang yang berkilau keemasan. Ada kehangatan di sana, seolah kura-kura itu memberikan sebagian dari dirinya untuk menghibur Karso. Tanpa kata-kata, mereka bertukar rasa, sebuah ikatan yang tak memerlukan bahasa. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka bersama, dan Karso mulai merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Di malam-malam tertentu, ia bahkan bermimpi tentang kura-kura emas itu,
melihatnya berenang di laut dalam dan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Seringkali, Karso terbangun dengan perasaan damai, meskipun ia tak benar-benar mengerti makna dari mimpinya. Namun, pada suatu hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Karso datang ke pantai seperti biasa, ia melihat ada sesuatu di atas pasir yang tertutupi oleh dedaunan laut. Setelah mendekat, ia terkejut menemukan peti kayu kecil, kokoh namun penuh dengan ukiran yang asing dan indah. Peti itu tampak berat dan tua, namun di bagian atasnya terdapat ukiran kura-kura yang sama persis dengan sahabat lautnya itu. Dengan hati-hati, Karso membuka peti itu dan matanya terbelalak. Di dalamnya, ia menemukan emas dan permata yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Kekayaan yang tak pernah ia impikan ada di hadapannya. Tangannya gemetar saat menyentuh perhiasan-perhiasan itu, merasa seolah sedang bermimpi. Ia menoleh ke arah laut, dan kura-kura emas itu muncul perlahan, menatapnya dalam diam. Karso merasa seolah-olah kura-kura itu tersenyum, memberikan hadiah ini sebagai tanda terima kasih dan persahabatan mereka yang tulus. Dengan mata berkaca-kaca, Karso mendekati kura-kura itu dan berlutut di hadapannya. Ia tak bisa menahan rasa haru yang memenuhi dadanya. Ucapan terima kasih yang terputus-putus keluar dari bibirnya, dan ia menatap kura-kura itu dengan penuh kasih sayang. Kura-kura itu hanya diam, tapi Karso tahu bahwa ia mengerti. Sejak saat itu, kehidupan Karso berubah drastis, namun persahabatan mereka tetap sama. Meski kini Karso tidak lagi hidup dalam kekurangan, hatinya tak pernah lupa pada sahabat lautnya yang setia, yang telah mengisi kekosongan hidupnya dengan keajaiban yang tak terduga. Setelah hari penuh keajaiban itu, Karso menjalani hidup dengan perasaan yang bercampur. Emas dan permata yang diberikan kura-kura emas telah membuatnya terlepas dari jerat kemiskinan yang dulu menjadi bayangan gelap dalam hidupnya. Tidak ada lagi hari-hari melelahkan di laut, dan perutnya tak pernah lagi merasakan lapar yang perih. Ia membangun kembali rumahnya yang dulu reot, menjadikannya lebih layak dan nyaman untuk ditempati. Karso, yang dulu hanya dikenal sebagai nelayan tua yang miskin, kini dipandang dengan hormat oleh penduduk desa. Namun, meskipun ia kini hidup berkecukupan, Karso merasa ada sesuatu yang tetap tak tergantikan. Setiap sore, tanpa pernah terlewatkan, ia masih mengunjungi pantai yang sama, duduk di atas pasir sambil memandang ke arah laut, menunggu sosok kura-kura emas itu muncul di antara ombak. Sejak pemberian hadiah yang tak ternilai itu, ia tak lagi sering bertemu dengan kura-kura emas, dan kerinduannya semakin dalam setiap harinya. Satu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Karso duduk dengan tatapan menerawang. Angin laut meniupkan aroma asin yang menyegarkan, dan suara burung camar menambah kesunyian di sekitarnya. Hatinya penuh dengan rasa syukur yang mendalam, namun juga kerinduan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat riak di permukaan air yang tampak berbeda dari biasanya. Karso menegang, menajamkan pandangannya. Riak itu semakin mendekat, hingga akhirnya sosok kura-kura emas yang ia rindukan muncul dari balik ombak. Dengan mata berbinar dan senyum kecil di wajahnya yang berkerut, Karso melambaikan tangannya. Kura-kura itu mendekat, berenang perlahan menuju Karso, lalu mengangkat kepalanya di atas permukaan air, seakan tersenyum padanya. "Lama kita tak bertemu, sahabatku," Karso berkata dengan suara lembut. Suaranya sedikit bergetar, diselimuti perasaan bahagia yang bercampur dengan kerinduan. Ia merasa seperti kembali menjadi diri yang sederhana di hadapan makhluk yang telah mengubah hidupnya. Kura-kura itu tetap diam, namun pandangan matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Seolah-olah ia ingin menyampaikan pesan tanpa kata. Lalu, dengan gerakan yang anggun, kura-kura itu menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya, ia mendorong tubuhnya ke arah Karso. Mengambil isyarat ini, Karso merapat ke tepi air, membiarkan tangannya menyentuh kepala kura-kura itu. Mereka duduk dalam keheningan yang penuh makna, saling memahami tanpa perlu banyak bicara.
Selama beberapa saat, mereka hanya duduk di sana, membiarkan angin dan suara laut mengisi kekosongan. Namun, tiba-tiba, kura-kura itu menarik diri dan kembali menatap Karso, kali ini dengan tatapan yang lebih serius. Lalu, seakan memberi isyarat, kura-kura itu mulai berenang menjauh sedikit, lalu kembali ke arah Karso, berulang kali. Karso merasa kebingungan, namun perlahan ia memahami bahwa kura-kura itu mengisyaratkan sesuatu padanya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Karso melepas sepatunya, lalu melangkah ke dalam air, mengikuti kura-kura itu yang berenang perlahan menuju tengah lautan. Mereka terus berenang dalam keheningan, hingga mereka mencapai sebuah tempat yang tak jauh dari pantai, tapi cukup dalam untuk membuat Karso merasa asing. Di sana, kura-kura itu berhenti dan memandang Karso dengan penuh kelembutan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Lalu, dengan pelan, kura-kura itu menyelam ke dalam air dan menghilang di bawah permukaan. Jantung Karso berdegup kencang. Dalam keheningan yang penuh misteri, ia melihat ke dalam air dan mendapati kilauan samar di dasar laut. Rasa penasaran dan keberanian yang tak biasa menyelimuti Karso. Dengan napas dalam, ia menceburkan diri ke dalam air, berenang mengikuti kilauan yang tampak semakin terang di bawah sana. Di kedalaman yang tak begitu jauh, ia menemukan sebuah gua kecil yang penuh dengan cahaya dari permata dan perhiasan yang terpendam. Tempat itu dipenuhi harta karun, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan, berkilauan dengan sinar yang memantul ke seluruh dinding gua. Karso tercengang, pandangannya menyapu seluruh gua dengan takjub. Tapi saat ia hendak mengambil sebuah permata, ia teringat pada kata-kata dalam hatinya sendiri, bahwa takdir dan kekayaan yang sebenarnya ada dalam persahabatan yang ia miliki dengan kura-kura emas itu. Ia menyadari bahwa harta ini mungkin adalah bagian dari lautan yang ia cintai, dan ia tak ingin serakah. Dengan hati yang tenang, Karso melepaskan permata itu dan kembali berenang ke permukaan. Saat ia mencapai atas, kura-kura emas itu menunggunya, seolah mengerti keputusan yang diambilnya. Karso tersenyum, penuh kelegaan, dan dengan lembut ia berkata, "Terima kasih, sahabatku. Kekayaan yang sebenarnya sudah kau berikan padaku." Sejak hari itu, Karso menjalani hidup dengan kesederhanaan baru yang ia temukan. Ia menyimpan sebagian kecil dari harta pemberian kura-kura emas sebagai tanda persahabatan mereka, sementara sebagian besar lainnya ia berikan pada masyarakat di desanya. Ia menjadi teladan bagi para nelayan muda, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal kekayaan materi, melainkan persahabatan, ketulusan, dan rasa syukur. Dan di setiap senja, ia selalu kembali ke tepi pantai, menanti sahabat lautnya yang setia, berbagi keheningan di antara riak dan ombak, hingga akhir hidupnya.